melainkan harus diubah dulu, ya. Harus ada sentuhan tangan manusia yang berupa ikhtiar, dan memang ikhtiar ini diwajibkan oleh setiap manusia ya dalam Islam untuk melakukan ikhtiar untuk mengubah sumber daya yang ada menjadi input produksi, ya. Nah itu, jadi sentuhan ini bisa macam-macam, bisa yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah memindahkan dari lokasi yang satu ke lokasi pabrik, ya, lokasi tempat produksi. Misalnya contohnya pasir yang ada di sungai atau batu yang ada di gunung misalnya, itu adalah sumber daya. Tapi itu tidak serta-merta bisa menjadi input produksi. Ketika batu yang ada di gunung itu perlu untuk dipecah dulu, misalnya ya, dipecah dulu. Setelah dipecah dulu jadi pecahan-pecahan yang kecil, kemudian ditransportkan dari gunung itu ke area produksi di mana batu itu akan diproduksi, ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke area produksi, itulah namanya input produksi, ya. Itu paham ya. Jadi ini saya gambarkan di sini. Pak, mohon maaf, dari tadi Bapak nulis nggak ya Pak di whiteboard-nya Pak? Bentar, ini saya tuliskan ini sumber daya ya. Sumber daya. Ya, sumber daya ini perlu adanya ikhtiar ya. Ikhtiar agar bisa menjadi input produksi. Input produksi. Nah, ikhtiarnya itu macam-macam. Dalam kasus batu tadi ya, itu dipukuli dulu, dipecah-pecah dulu. Ya, batunya gede-gede, belum bisa dipakai. Ya, dipecah-pecah dulu, baru dibawa ke area produksi. Ada ikhtiar yang paling sederhana, yaitu hanya sekedar ngangkut aja. Ya, pasir yang ada di kali, kalau dibiarin aja ya hanya sebagai sumber daya. Tapi ketika pasir yang ada di dasar kali itu dinaikkan, ya, dinaikkan ke truk, ditransportkan masuk ke area produksi, itu menjadi input produksi. Nah, dalam hal ini ikhtiarnya adalah ikhtiar mengambil dari dasar sungai, ditransportkan, baru masuk ke area produksi. Nah, itu ikhtiar juga, tapi ikhtiar yang paling sederhana, ya. Nah, ikhtiar yang kompleks banyak. Ikhtiar yang kompleks saya ceritakan bagaimana ini seorang ini ukhti dari Indonesia, ukhti ya mbak lah ya, seorang ini perempuan dari Indonesia yang sedang mengambil S3 di MIT Amerika. Dia dengan penelitiannya yang rumit sekali akhirnya bisa menemukan ini bahan baku untuk solar cell, ya, bahan yang murah, ya, sehingga karena murah itu nanti bisa terjangkau oleh ini kantongnya para
pengguna-pengguna kecil, ya. Para rumah tangga bisa memasang solar cell sendiri dengan harga yang murah, terjangkau, ya. Itu bisa mengubah sinar matahari menjadi strom listrik, ya. Nah, ini gambarannya begitu. Nah, ini kan suatu ikhtiar yang luar biasa rumit ya. Nah, ini gambaran bagaimana ikhtiar yang paling sederhana dan sampai ikhtiar yang sangat kompleks, ya. Saya tunjukkan gambarannya, dan di antaranya ada ini ikhtiar yang menengah bawah, menengah agak ke atas, ya, agak susah, itu ada di tengah-tengahnya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, selanjutnya poinnya di sini, ya, poinnya yang saya sampaikan di sini adalah adanya ikhtiar, ya. Ikhtiar merupakan kewajiban, ya. Nah, ikhtiar ini merupakan bagian penciptaan maslahah, ya. Nah, ini jadi saya highlight, ya, bahwa ikhtiar di sini adalah merupakan bagian dari usaha menciptakan maslahah. Nah, jadi ikhtiar yang ada di sini ini merupakan bagian dari usaha menciptakan maslahah. Nah, jadi dari sini saya ingin kristalkan, ya, apa sih postulasi ekonomi Islam itu, ya. Postulasinya yaitu adalah ikhtiar, ya. Ikhtiar untuk menciptakan maslahah. Gitu. Jadi manusia itu wajib melakukan ikhtiar agar supaya tercipta adanya maslahah. Maslahah itu, ya, sesuatu yang bisa membuat umat manusia senang, ya, kebutuhannya terpenuhi, ya, kebutuhannya terpenuhi, dan karena kebutuhannya terpenuhi maka dia bahagia. Nah, gitu. Nah, itu maslahah. Jadi kalau ditanya, dikembalikan, loh, kenapa manusia harus bekerja? Ya, kemarin kan pertanyaannya, kalau semuanya sudah berlimpah ruah kebutuhannya sangat terbatas, sementara sumber dayanya melimpah ruah, kan kayak surga kayak gitu. Kalau kayak surga, kenapa manusia masih bekerja keras seperti itu? Ya, kalau surga kan nggak ada orang bekerja keras, adanya hanya senang dan senang aja, gitu. Nggak butuh bekerja yang demikian kerasnya, ya. Nah, berarti postulasi yang disampaikan sebelumnya dalam pandangan saya tidak pas, ya, tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, ya, di dalam perekonomian ini. Tidak ada, ya, tidak sesuai, karena masih ada banyak orang yang bekerja keras. Nah, kalau di sini, kalau ditanya, mengapa orang pada bekerja keras seperti itu? Mereka itu melakukan ikhtiar, dan ikhtiar itu diwajibkan merupakan kewajiban bagi setiap manusia, ya. Tidak hanya berdoa minta rezeki, tidak, tapi harus ada ikhtiar, ya. Nah, mereka itu yang pada bekerja keras itu sedang ikhtiar dalam rangka, ya, atau dalam rangka melakukan usaha menciptakan maslahah, ya.
Nah, itu. Jadi itu ya memang ikhtiar ada yang seperti saya ceritakan tadi, ada yang keras, ada yang simple ya. Itu alhamdulillah kalau saudara selesai kuliahnya ya ikhtiar yang sungguh-sungguh tetap dituntut, tetapi yang tidak dengan ikhtiar dengan apa itu, dengan cara fisik ya, seperti yang saya gambarkan tadi, bangun tidur jam 1 malam, bikin makanan dan semisalnya. Tidak seperti itu ya, karena Anda punya ilmu, ikhtiarnya ya dengan ilmunya itu bisa menciptakan maslahah gitu. Nah, ini gambarannya seperti itu. Jadi postulasi yang saya sampaikan di sini adalah ini, yaitu ikhtiar ya dalam rangka ini. Nah, ini ikhtiar dalam rangka menciptakan masyarakat. Nah, nah di sini ikhtiar ini macam-macam. Ikhtiar ini macam-macam, bisa dikategorikan, oh ikhtiarnya konsumen, ya, ikhtiarnya produsen, ya, itu ikhtiarnya pedagang. Seperti apa? Kita lihat di sini, sebagai seorang konsumen, ikhtiarnya seperti apa? Gitu. Nah, jadi untuk seorang konsumen, ikhtiarnya harus seperti apa di dalam mengkonsumsi barang yang dia miliki ya, atau barang yang akan dia beli. Nah, gitu ya. Nah, kita sebelum sampai ke sana ingin kita sampaikan dulu di sini bahwa tujuan dari ya berekonomi ya di sini tadi postulasinya sudah jelas, yaitu ikhtiar dalam rangka menciptakan maslahah. Sekarang tujuan berekonomi ya, berekonomi tujuannya adalah ya menciptakan maslahah. Menciptakan maslahah. Maslahah ini apa sih maslahah itu? Maslahah ini adalah sesuatu yang baik, yang menyebabkan orang menjadi bahagia. Ya, yang menyebabkan orang menjadi bahagia. Nah, ini maslahah ya. Jangan di Mas Bambang gimana Pak? Mas Bambang, Mas Edi, ya, itu lain. Ini maslahah gitu ya. Nah, jadi banyak orang ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa maslahah itu adalah apa benefit. Ada yang mengatakan utility, tapi utility di dalam Islam. Ada yang mengatakan itu. Nah, sebenarnya seperti apa sih maslahah itu dan apa kaitannya dengan utility? Nah, bentar, ini saudara potret aja deh ini sebelum saya hapus ya. Kalau pengen ini saudara potret ya, sudah ya. Sudah, Pak. Oke ya, sekarang saya hapus ya. Nah, sekarang utility dan maslahah ya. Saya tuliskan di sini maslahah dan utility. Nah,
utility. Nah, karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya masalah itu ya utility, tapi utility yang ada di dalam ranah ekonomi Islam. Ada buku yang mengatakan seperti itu. Itu, nah nanti kita bicarakan tanpa harus memberikan kritik terhadap pendapat-pendapat itu. Saya ingin menyampaikan di sini. Nah, pendapat saya ini, di dalam masyarakat itu ada benefit, ya, ada benefit, ada kegunaan, ya. Nah, utility juga sesuatu yang benefit juga, benefit, kegunaan juga, ya, bisa dimaknai. Jadi utility ini bisa dimaknai. Nah, cerita kalau kita runut akar ceritanya ya, akar ceritanya panjang sih, panjang. Ini berawal dari, ini cerita sedikit ya, cerita sedikit, berawal dari zaman pertengahan ya, abad pertengahan, sekitar 1700-an berapa, ketika saat itu muncul aliran filsafat yang namanya utilitarianisme ya, aliran filsafat yang namanya utilitarian ya, atau utilitarianisme. Jadi apa utilitarianisme itu? Itu suatu aliran yang berbasis pada ini, apa, kemanfaatan. Ya, pokoknya segala sesuatu yang ada manfaatnya, ya, baik pada diri pribadi maupun pada siapapun, nah, itulah dianggap baik. Ada manfaatnya apa tidak? Gitu. Nah, ini dikemukakan oleh Kant, ya, utilitarianisme Kant. Nah, utilitarianisme ini kemudian disandingkan, biasanya disandingkan dengan hedonisme. Nah, hedonisme. Kenapa? Ya, hedonisme itu adalah suatu paham yang tujuannya adalah menenangkan hati, ya, membahagiakan diri sendiri. Ya, pokoknya yang penting bahagia, yang penting enjoy, ya, be happy, ya, ya, bahagialah terus. Gitu. Nah, itu adalah hedonisme. Pokoknya yang penting enjoy aja, enjoy, ya, bersukacita, bersukaria. Nah, itu. Nah, ini utilitarian ini juga masuk dalam bagian dari utilitarianisme. Utilitarianisme masuk, ya. Hedonisme itu bagian dari utilitarianisme karena orang bersenang-senang, orang berbahagia-bahagia, ya, memuas-muaskan kesenangannya itu dianggap memberikan manfaat, ya, manfaat bagi orang yang menjalani di situ. Karena dianggap sebagai memberikan manfaat, maka dia dianggap mempunyai utility, ya, gitu. Dan dianggap benar, ya. Dasar filsafatnya tadi kan segala sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan, manfaat itu dianggap benar. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah utility, ya. Kenapa kemudian kok bisa terus menjadi bagian dari pembahasan ekonomi? Ceritanya gimana? Nah, pada waktu itu pada abad pertengahan, ya, kalau saudara bacalah, ya, baca lewat Google aja, googling aja bisa. Ada sejarahnya di mana
dulunya saya bercerita ini, kehidupan negara, ya, bernegara, manusia bernegara di Europe sana, di Eropa, itu di ini apa itu dikuasai oleh gereja, ya, dikuasai oleh gereja. Gereja bisa menentukan ini itu, memutuskan hukum ini, hukum itu, ya. Ada yang apa itu, apa istilahnya circumcision itu, ya, orang yang berbeda dengan pahamnya gereja, ya, bisa dihukum, ya, dihukum, bahkan dihukum mati, ya. Itu pada saatnya dulu, ya, orang nggak boleh berbeda pendapat dengan gereja, ya. Jadi kekuasaan gereja itu amat besar. Nah, keadaan yang seperti ini, ya, tidak perlu masuk ke dalam terlalu jauh, ya. Pada saat itu manusia di Eropa, ya, sudah mulai muak dengan kondisi itu, ya. Bayangkan seorang saintis, ya, bisa dihukum mati hanya karena berbeda dengan gereja, ya. Saintis itu ilmuwan. Saudara ingat Galileo, ya. Galileo itu hanya mengatakan bahwa bumi ini yang mengitari matahari, gitu. Bumi yang berputar mengitari matahari, ya, bukan matahari yang mengitari bumi. Nah, di dalam Bible itu ada ayatnya bahwa mataharilah yang mengitari bumi, ya. Seperti demikianlah, tepatnya seperti apa ini. Saudara kalau pengen tahu, googling juga ada, gitu, ya. Nah, karena Galileo ini berbeda pendapat dengan gereja, dia dihukum mati. Padahal Galileo ini adalah seorang ilmuwan handal, ya, terkemuka. Dengan intelektualitasnya, dia membawa dia pada kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Eropa pada waktu itu, tetapi masih saja dia dihukum mati, ya. Ini peradilan sirkumsisi, ya, atau semacam itu. Nah, masyarakat muak, ya, akhirnya ada gerakan yang namanya Renaissance. Saudara mungkin boleh lihat, ya, Renaissance, ya, Renaissance. Nah, intinya adalah ada gerakan sekularisme besar-besaran. Sudah nggak mau lagi berurusan dengan gereja. Gereja jangan ikut campur dengan urusan kenegaraan. Nah, udahlah, gereja ngurusi aja peribadahan di gereja saja, tidak usah ngurusin ini jalannya negara, ya, jalannya negara biar ditentukan oleh kaisar atau raja, ya, atau yang sedang berkuasa pada saat itu, ya. Gereja duduk manis saja di dalam gereja, ya, ngurusi peribadahan saja. Nah, intinya seperti itu. Nah, ketika inilah momentum yang disebut sebagai perceraian, ya, perceraian antara dengan kerajaan. Nah, dari sana kemudian kemudian membuat hukum sendiri, ya, norma sendiri, hukum sendiri yang lepas dari gereja, termasuk dalam berekonomi, ya. Masyarakat kepengen mencari norma sendiri, udahlah pokoknya nggak usah melihat gereja, yang baik menurut kita kita lakukan. Nah, pada saat itu
pada saat itulah sedang ini marak-maraknya konsep ini tadi, filsafat utilitarianisme yang saya jelaskan ini tadi. Nah udah, kalau gitu ini aja, basis moralnya ya ini, sudah. Gitu, utilitarianisme. Ya, jadi di dalam ekonomi ini, nanti toh saudara akan terasa adanya hedonistik utilitarianisme yang ada di dalam ekonomi, ya. Jadi intinya ini aja, pokoknya yang penting itu memuaskan keinginan, ya, memuaskan keinginan. Nah ini adalah bagian dari hedonistik utilitarianisme, ya. Itu. Nah makanya kemudian dibawa dalam ekonomi menjadi utility, ya. Intinya utility ini harus dipuas-puaskan, ya, sepuas-puasnya, ya. Ada konsep di dalam ekonomi itu namanya maximize, ya, maximizing utility, ya, atau disingkat max utility. Nah ini memaksimumkan utility. Nah ini ceritanya seperti itu, ya. Ini cerita pendek aja lah. Nah tapi saudara perlu tahu, ya, sebagai mahasiswa ekonomi perlu tahu kok kenapa harus utility, ya. Ini ekonomi barat, ya, dasarnya bahkan dikatakan dalam ekonomi barat orang yang rasional adalah orang yang selalu memaksimumkan utility. Ini terasa sekali, ya, hedonistik utilitarianismenya terasa banget gitu. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih makna utility tersebut, ya. Kalau orang ditanya, kebanyakan, ya, mahasiswa ekonomi ditanya pasti jawabannya adalah kepuasan. Utility itu adalah kepuasan. Selalu jawabannya gitu, ya. Tapi ini tidak one to one, ya. Tidak one to one. Tidak linier gitu. Nah, tepatnya begini. Utility itu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai guna, ya, mempunyai nilai guna atau kegunaan, ya, itu utility. Nah, ketika seseorang menghendaki sesuatu, ketika dia lapar misalnya, orang lapar itu makan, ya, makan. Nah, setelah makan dia merasakan kenyang artinya puas, gitu ya. Maka ketika dia merasakan puas, apa yang dia peroleh itu adalah utility, ya. Apa yang dia peroleh itu adalah utility. Buah akhirnya adalah kepuasan, ya. Buah akhirnya adalah kepuasan. Tetapi utility tidak identik dengan kepuasan, tidak identik, ya. Ada kurangnya sedikit. Jadi utility adalah kondisi yang ada pada sesuatu, ya, yang bisa pada akhirnya kalau itu dipakai maka akan menimbulkan kepuasan, ya. Nah itu, jadi kepuasan itu adalah produk akhirnya. Utility adalah ini tadi, apa ya, kalau pakai bahasa yang besar itu adalah atribut-atribut, ya. Atribut yang ada di dalam sesuatu, ya. Sesuatu ini bisa barang, bisa jasa, yang kemudian dengan atribut-atribut ini orang akan bisa terpenuhi kebutuhannya, ya. Ketika terpenuhi kebutuhannya, maka endingnya apa? Ya pasti rasa puas, ya. Anda misalnya mau buka ini, laptop Anda rusak misalnya, nah gitu. Saudara, ini perlu dibuka ini, dilihat listriknya masuk betul apa tidak, listriknya itu kok
saya dicek kok nggak ada strumnya itu. Nah, Anda pengen membuka laptop. Untuk itu diperlukan peralatan. Salah satunya adalah Philips head ya, Philips head. Nah, cari Philips head, oh ada di kotak peralatan. Ya, bukalah dengan Philips head ya, dan dengan alat-alat yang lain. Oh betul ya, dengan touchpen strumnya nggak masuk ini. Oh berarti ini kabelnya ada yang lepas. Gitu. Oh, lihat, oh iya ini apa kabelnya ada yang lepas. Betulkan, dibetulkan. Setelah dibetulkan kabelnya yang lepas itu jadi ditutup lagi, uji coba. Nah bisa, sudah bisa bekerja normal lagi. Nah ini terlihat bahwa ketika laptop Anda itu mati, Anda kepingin memperbaiki, ya, Anda butuh sesuatu yang bisa mensupport kebutuhan saudara ini tadi untuk memperbaiki, ya. Nah, saudara dapat Philips head, saudara dengan Philips head dan alat-alat kecil-kecil yang lain, saudara pakai, nah akhirnya bisa diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, Anda merasa apa? Puas di akhirnya, ya. Oh ya, bisa saya perbaiki, saya puas. Nah, gitu. Nah, jadi dengan kata lain, si Philips head dan peralatan kecil-kecil yang dipakai tadi itu memberikan kegunaan bagi Anda, memberikan benefit ya atau kegunaan. Kalau kalau nggak kalau nggak bisa digunakan, artinya tidak memberikan kegunaan untuk hal itu, ya. Nah, ternyata bisa. Berarti bisa dikatakan bahwa Philips head yang saudara pakai memperbaiki itu ada utility-nya, ada kegunaannya, ya. Dan dengan utility yang dipakai ini, kemudian di akhirnya menimbulkan rasa puas. Ya, nah, jadi terlihat ya di sini bahwa utility dan kepuasan itu tidak identik betul, ya. Tapi kepuasan itu adalah buah akhirnya, ya gitu. Nah, jadi utility bisa dikatakan ini tadi adalah kegunaan ya, kegunaan. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang bisa menawarkan kegunaan itu ada utility di dalamnya. Nah, gitu. Nah, sekarang apakah setelah melihat seperti itu, apakah hal itu sama atau bisa disamakan dengan maslahah? Mari kita kupas dulu ya, karena pusat perhatian dalam berekonomi, dan sebenarnya tidak hanya berekonomi ya, dalam segala hal dalam Islam adalah maslahah ya. Nanti kita jelaskan. Nah, kegunaan di sini adalah utility. Nah, apakah maslahah itu sama dengan utility? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Saya kasih contoh ini ya. Saya kasih contoh. Seseorang nih suka minum minuman keras. Ya. Kalau tidak saking biasanya maka dia mengalami ketagihan. Ya, ketagihan kalau 2 hari nggak minum minuman keras, kepalanya pusing, badannya kaku-kaku misalnya, pegal-pegal misalnya. Konon katanya orang yang sudah ketagihan ya kayak gitu. Konon ceritanya kayak gitu, harus minum. Nah, ini mirip dengan orang yang kecanduan narkoba. Ada di sini yang
bekas dulu atau dulunya pernah jadi pecandu narkoba? Enggak lah ya, enggak. Insya Allah enggak. Saya yakin enggak, saya yakin enggak. Orang yang sudah mencapai tahap kecanduan narkoba, kalau enggak mengkonsumsi narkoba, dia bisa menggigil badannya, menderita dia. Ya, itu yang disebut sebagai sakau. Ya. Wah, sedang sakau. Itu tidak bisa ditolong kalau tidak dikasih narkoba. Ya, narkoba ya, jenis yang biasa dia pakai itu. Ya. Nah, ketika dikasih narkoba, dia merasa nikmat. Ya, tidak kaku-kaku, tidak kejang-kejang, sampai kejang-kejang ya. Gitu. Ya, kaku-kakunya hilang, kejang-kejangnya hilang, pusing kepalanya hilang gitu. Nah, kalau ditanya apakah hal itu mempunyai kegunaan bagi dia, ya, bagi seorang, oh iya berguna gitu, ya. Sama halnya dengan pemabuk tadi, apakah dengan mabuk itu berguna? Berguna bagi dia, menghilangkan pusing-pusing, menghilangkan pegel-pegel, ya. Badan yang tadinya lemes-lemes, ya ini lemes-lemes, males-males, nah, dengan mabuk terus timbul semangat misalnya. Saya sendiri nggak pernah mabuk ya. Nah itu. Nah kalau ditanya apakah hal itu memberikan kegunaan bagi saudara? Oh iya itu. Si pemabuk ini mengatakan iya. Artinya kalau iya berarti itu ada utility di situ. Ya. Kalau ditanya Anda bisa ngukur seberapa besar utility yang saudara terima dari mengkonsumsi miras itu. Coba saya kasih skala 0 sampai 10 misalnya. Tentukan berapa nilai ini Anda. Nilai utility yang saudara peroleh dari mabuk miras itu. Oh, 9 Pak. Nah, luar biasa ya. Dari 0 sampai 10 dia memberikan nilai 9. Ya, misalnya ini. Nah, memberikan nilai 9. Nah, luar biasa. Hampir sempurna ya. Ya, memberi nilai itu. Nah, ini artinya utility-nya 9. Nah, apakah utility yang seperti ini sama dengan maslahat? Apakah bisa disamakan? Tentu saja tidak. Tidak bisa. Ya, maslahat itu tidak mungkin conflicting antara maslahatnya satu orang dengan orang yang lain. Tidak mungkin konflik. Tidak mungkin berbenturan. Ya, itu ciri maslahat itu seperti itu. Seseorang katakanlah mengalami peningkatan maslahat. Itu tidak akan mengurangi masalahnya orang lain, bahkan masalahnya orang lain bisa ikut terkatrol oleh naiknya masalahnya si seseorang ini tadi. Berbeda dengan utility di sini tadi. Ketika di dalam suatu kampung atau perumahan ya, perumahan di mana saudara bertempat tinggal gitu ya. Ada sekelompok pemuda yang kerjanya mabuk-mabukan kalau malam hari gitu ya, mabuk-mabukan ya. Mereka itu ditanya utility-nya ditanya 9 tadi ya. Ya, 9. Tapi dengan keberadaan mereka ini telah meresahkan masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar khawatir orang dalam keadaan mabuk itu bisa melakukan apa saja itu dan nekat gitu ya. Bisa melakukan apa saja dan nekat. Kawan saya pernah mengalami rumahnya itu dilempari batu
ya oleh para pemabuk itu kacanya pada pecah, ya. Bukan masalah kaca yang pecah, kaca pecah bisa dengan mudah diganti, tapi rasa terteror, nah, rasa terteror, hidupnya menjadi tidak tenang, ya. Ada rasa khawatir terus, khawatir terus. Nah, ini kan menyebabkan utility-nya pihak lain menjadi turun, ya. Si kelompok pemabuk ini memperoleh utility yang tinggi, 9 ya. Tapi orang lain menyebabkan utility-nya turun. Nah, itu utility. Tapi kalau masalah tidak, dia kenaikan masalah yang dirasakan oleh seseorang tidak akan menyebabkan turunnya masalah yang ada pada orang lain. Itu bedanya, ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa di dalam masalah itu ada utility, ya, ada utility-nya, tetapi itu merupakan bagian, ya. Tetapi utility yang diterima, ya, di dalam masalah itu ini terikat, ya, terikat dengan norma, ya. Jadi kalau saya ini ekspresikan, ya, bagaimana utility dan masalah hubungannya, ya, hubungan, ya, ini hubungan antara utility, masalah itu ya, dan utility. Ini bisa saya ekspresikan bahwa masalah ini ya, M ini adalah masalah, ini sama dengan utility dikalikan dengan berkah, ya. Ini berkah. Nah, jadi masalah itu adalah utility dikalikan dengan berkah. Loh, ceritanya gimana? Nah, saya jelaskan nih. Kalau ekspresinya ini perkalian, artinya utility dan berkah itu menyatu jadi satu, ya, menyatu jadi satu, tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Berbeda dengan ekspresi ini, misalnya A mu plus A plus B. Nah, misalnya ya. Jadi, ini M, ya, M ini adalah sesuatu ya, adalah mu ditambah dengan beta, ya. Kalau dia sifatnya penambahan, itu artinya bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ya. Satu dan yang lain bisa dipisahkan. Contohnya, minuman kopi, ya, minuman kopi. Minuman kopi ini terdiri dari air, gula, dan bubuk kopi. Dicampur jadi satu, ya. Nah, ini bisa dipisahkan, ya, kalau mau, ya. Orang kalau mau dipisahkan, caranya gimana? Diendapkan lagi, ketika diendapkan, itu ampas kopinya turun, gitu. Nah, dari ampas kopi itu dikeringkan lagi, panggang misalnya, jadi bubuk kopi. Nah, kembali ke bubuk kopi. Begitu juga airnya, ini kalau dipanaskan, nanti akan menguap jadi air murni, ya. Uap yang ditangkap kembali jadi air murni lagi. Nah, terus sisanya adalah ini gula, yang
jadi mengkristal di situ. Nah, bisa dipisahkan seperti ini. Ya, itu kalau bentuk pertambahan. Beda dengan bentuk perkalian. Bentuk perkalian itu nggak bisa dipisahkan seperti itu. Ya, yang gambaran yang ini pertambahan ini misalnya saudara beli nasi gudeg gitu. Ada nasinya, ada gudegnya, ada telurnya, ada sambal keracaknya bukan? Nah, gitu. Gudeg Jogja itu loh. Ya, ada nasinya, ada telurnya, ada gudegnya, ada sambal keracaknya. Itu yang disebut sebagai nasi gudeg. Bisa dipisahkan? Bisa, mudah banget ya. Diambil lagi ya. Yang nasi ya, jadi nasi putih dipilahkan lagi. Telur ya jadi tetap jadi telur ya. Terus gudeg ya bisa diambil lagi ya. Nah, masing-masing bisa dipisah-pisahkan seperti itu ya, dan terpisah ketika disatukan jadi satu, itulah yang disebut sebagai nasi gudeg. Nah, itu kalau bentuk pertambahan. Berbeda dengan bentuk perkalian ini. Bentuk perkalian itu senyawa ya, kalau dalam ini itu senyawa. Air ya, air itu sejatinya adalah H2O ya. Air rumus kimianya adalah H2O. Jadi satu atom oksigen itu mempunyai dua tangan ya. Tangannya dua, valensinya dua. Valensinya dua, tangannya dua, dia menggandeng atom hidrogen ya. Dua atom hidrogen digandeng oleh kedua tangannya oksigen ini tadi ya. Nah, ketika oksigen menggandeng hidrogen ya, atom oksigen menggandeng dua atom hidrogen, jadilah itu yang dinamakan air ya. Nah, apakah bisa dipisahkan? Susah banget ya, sangat susah. Ya walaupun dengan teknologi yang sangat tinggi bisa orang memisahkan hidrogen dan oksigen. Tapi dengan teknologi-teknologi yang sangat tinggi, tapi itu susah, pada dasarnya nggak bisa. Ya, pada dasarnya nggak bisa. Itu. Nah, banyak ini apa senyawa yang natural itu ya di alam bebas itu. Itu yang merupakan kombinasi dari dua atau atom ya, itu di dalam apa itu garam dapur itu. Saudara tahunya kan ya garam gitu aja loh. Tapi sebenarnya di dalam garam itu natrium klorid ya, NaCl, anunya rumus kimianya ya, garam dapur itu NaCl. Ada atom natriumnya, ada atom kloridanya. Saudara tahunya kan itu garam. Dipisahkan susah ya. Dari garam itu kemudian dipisahkan natriumnya dengan kloridnya sangat susah ya. Air cuka yang biasa saudara gunakan untuk makan apa itu yang biasa pakai makan bakso pakai cuka itu. Taunya cuma air aja, air cuka. Tapi itu adalah senyawa dari beberapa ya, CH3COOH ya, kalsium hidroksida ya, CHA. CH3COOH ini ya. Ini atom-atom pembentuknya. Dan atom-atom pembentuknya ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, ini gambarannya. Ya, itu gambaran kalau digambarkan dalam ekspresi matematik itu adalah perkalian. Ya, ini jadi masalah itu ya kalau dibuka rumus kimianya itu adalah
utility berkah. Ya, utility berkah artinya utility yang ada berkahnya. Kalau utility nggak ada berkahnya, tidak jadi masalah. Ya, ini ya, seperti H2O tadi itu ya, seperti H2O. Nggak bisa dipisahkan. Jadi ini air, ya, air itu rumus kimianya adalah H2O. Nah, ini sama M, masalah H. Itu rumusannya U kali B. Ya. Jadi utility yang ada berkahnya. Ya. Jadi menyatu dia. Nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Sama dengan H2O ini. Nggak bisa dipisahkan. H2O dari air tadi ya. Nah gitu. Menyatu dia. Jadi misalnya ya, misalnya berkah ini, nah kita sekarang kita lihat berkah. Apa sih berkah? Berkah, saudara bisa tanya ke Ustadz atau tanya Mbak Google lagi bisa gitu ya. Dari sana akan ditampilkan pendapat-pendapat Ustadz ya, arti berkah itu apa, berkah itu apa. Yang jelas berkah itu dari asal katanya bertambah ya. Segala sesuatu yang bisa yang bertambah itulah berkah. Ya. Bertambah karena ini dalam ceritanya ini dalam ceritanya. Ini riwayat hadis ya. Suatu saat Rasulullah diundang makan ya oleh salah seorang sahabatnya. Ya Rasulullah, saya kepingin banget menjamu makan ya. Menjamu makan Anda ya. Maka datanglah ke rumahku hari yang sudah ditentukan gitu. Akhirnya apa? Datang betul. Tetapi di luar dugaan si tuan rumah ini, Rasulullah membawa sahabat-sahabat yang lain. Ada beberapa itu. Panik ini si tuan rumah ini langsung, waduh, kok segini banyak orang dibawa oleh Rasulullah gitu. Ya, dibawa oleh, padahal makanan yang saya sediakan itu hanya untuk Rasulullah saja. Gimana untuk menjamu sebanyak orang sebanyak ini? Nah, itu. Nah, bingung dalam kebingungan, ya ini ketika Rasulullah sudah masuk, sudah ngomong-ngomong, ya Rasulullah, tuan rumahnya ini ngomong, ya Rasulullah, saya ini sejatinya tadi hanya pengen mengundang Rasulullah saja, seorang diri untuk makan di sini. Sehingga stok makanan yang saya sediakan adalah hanya untuk Rasulullah. Tapi karena banyak orang ini, saya nggak tahu ini harus gimana. Gitu. Akhirnya bawa sini makanannya, dibawa keluar, ya, dipotong-potong sesuai dengan jumlah orang yang ada di situ. Sebelum makan, didoakan dulu. Nah, karena doanya Rasulullah ya, makbul lah, Nabi ya. Jangan ini, ngomong ini aja, ini bisa sabdanya itu mujarab gitu ya. Makbul doanya. Ya. Ketika doanya makbul, maka potongan roti yang sudah dipotong kecil-kecil masing-masing orang ini ya dapat satu potong kecil-kecil ini tadi. Tapi Masya Allah karena kuasa Allah ya itu setelah dimakan masing-masing orang merasakan kenyang. Nah, kenyang ya. Qadarullah itu ya, dan itu merupakan salah satu miracle ya. Apa miracle itu? Keajaiban.
Dan keajaiban Rasulullah itu banyak loh, banyak ya. Tidak kalah dengan Musa, tidak kalah ini. Cuman dalam Islam nggak boleh ditonjol-tonjolkan. Takutnya kalau ditonjol-tonjolkan nanti dikultuskan, ya. Tahu ya, dikultuskan, dipuja setinggi langit, bahkan bahayanya ya, karena sejarahnya sudah ada. Karena dipuja-puja setinggi langit, akhirnya dipertuhan, ya. Nah, takutnya kalau seperti itu dipertuhan. Kalau dipertuhan, wah gawat lagi itu, ya. Makanya dalam Islam, ya kita perlu tahu aja bahwa keajaiban apa itu namanya, bahasa Inggrisnya miracle, mukjizat banyak Rasulullah itu, sampai pernah mukjizatnya itu memanggil ini pohon dipanggil itu datang gitu ya. Ceritanya ada nih hadis sahih ya, ada di hadis sahih, ada seorang Arab gunung yang belum Islam waktu itu ya. Dia nggak percaya sama Nabi Muhammad ya. Nah, dia ngetes, ya Muhammad, kalau kamu betul-betul seorang Rasul, coba panggil itu pohon itu ya. Pohon gede loh ini, bukan pohon kecil ya. Pohon gede, datangkan kamu panggil ya. Kalau kamu seorang Rasul pasti bisa. Jawab Rasul, ya sudah sana gitu. Datangi si pohon itu, bilang Rasulullah, kamu dipanggil Rasulullah, bilang aja kayak gitu. Gitu. Betul ini, orang ini mendatangi pohon yang besar ini. Pohon, dia bisa, kamu dipanggil oleh Muhammad. Ini apa yang terjadi? Tanah itu terus membuka, pohon ini berjalan, ya, mendatangi Rasulullah. Rasulullah kemudian mengucapkan salam mereka, ya pohon gitu ya. Udah, pohon setelah Rasulullah mengatakan salam itu, udah kembali ke tempat asalmu, balik lagi, kembali. Nah, si orang ini melongo ini, orang si Arab gunung ini, akhirnya masuk Islam. Ya, nah ini hanya salah satu ya, salah satu mukjizat. Jadi kemudian jangan kemudian wah Nabi Muhammad tidak mempunyai mukjizat seperti Nabi Musa bisa membelah. Banyak, semua Nabi punya mukjizat, semuanya, semua Rasul ya punya mukjizat. Nabi Daud bisa, yang badannya kecil, bisa mengalahkan raksasa Jalut ya, Goliat kalau dalam Bible. Ya, mukjizat juga. Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan semua makhluk ya, dengan binatang-binatang, dengan jin bisa. Nah, mukjizat itu. Gitu. Semua nabi, semua rasul punya ya. Nah, cuman di dalam hal ini mukjizatnya Nabi Muhammad diminta enggak perlu enggak perlu disebar-sebarkan. Ya. Kalau ditanya mukjizatnya apa, ya Al-Qur'an itu mukjizatnya gitu. Karena takutnya kalau diagung-agungkan sampai disembah-sembah. Nah, kayak siapa? Nabi Isa lagi disembah-sembah. Nah, itu yang dijaga jangan sampai ke sana. Ya, gitu. Nah, jadi di sini kembali ke sini lagi, yang namanya masalah itu unsurnya dua dan nggak bisa dipisah, ya. Utility dan berkah menyatu, ya. Nah, dalam hal ini tadi saya kasih contoh, berkah itu adalah berkembang. Roti yang sedikit ini tadi hanya untuk jatah
makan Rasulullah, ya kalau satu orang kenyang, tapi nyatanya dibagi dengan 8 orang, didoakan ya dengan kuasa Allah, ya qadarullah itu mengenyangkan semua pihak, ya yang ada di situ merasakan kenyang semua. Nah itulah yang disebut berkah, ya berkah itu berkembang. Nah jadi terus gimana ini gitu. Nah dalam Islam hal yang sedikit akan bisa menjadi berkah, ya kalau Allah sudah ridho itu akan menjadi berkah, ya. Nah di dalam masalah itu unsur berkah itu harus ada, ya. Nah saudara mungkin sering orang-orang tua nenek Anda mungkin menasehati jangan serakah, yang penting berkah, ya itu. Serakah itu dikatakan menguasai semuanya, ya. Ya, tapi kalah dengan berkah. Karena jangan serakah, yang lebih penting adalah berkah. Kalau sudah berkah itu luar biasa, ya. Nah itu. Nah selanjutnya akan saya inikan di sini untuk bisa berkah itu seperti apa? Ah, gitu ya. Untuk bisa menghadirkan berkah itu seperti apa? Nah, banyak ini kalau di WA grup itu ya saya ini ikut WA grup itu banyak ya, dari WA grup yang teman SMP, teman SMA, teman S1, ya teman-teman dari Amerika, terus WA grupnya para penyelenggara negara gitu ya, negara ini yang ini ya, kelompok-kelompok lagi, nah banyak sekali. Nah di situ ya kebanyakan dan banyak yang ini ada postingan pagi-pagi, mari kita awali hari kita ini, semoga apa yang kita peroleh menjadi berkah, ya. Semoga rezeki yang kita terima adalah rezeki yang berkah. Kita doakan, gitu ya. Nah itu ada yang sore hari juga gitu. Kita telah bekerja, kita tutup hari ini dengan berdoa semoga rezeki yang kita peroleh adalah rezeki ya. Kita mohonkan, nah, kita mohonkan pada Allah bahwa rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang berkah. Ya dalam hal berkahnya bagus, ya dalam hal berkahnya. Tetapi untuk mencarinya itu apakah ya cukup didoakan gitu, kemudian berkahnya datang kayak gitu. Enggak ya, enggak seperti itu. Bahkan dalam pendapat saya, kita itu enggak perlu berdoa seperti itu. Berdoa mudah-mudahan rezeki yang saya dapatkan ini adalah rezeki yang berkah. Tidak perlu seperti itu, ya. Nah, caranya gimana? Kamu buka Quran surat Al-A'raf ya 96. Al-A'raf 96 bunyinya saudara lihat, saudara rasakan, ada yang bisa membuka Quran surat Al-A'raf ya, Quran surat Al-A'raf 96. Jadi walau ahlal qura amanu wa taqwa wa taqau ya, wa taqau. Ada yang bisa buka? Ya.
Ada yang bisa buka A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Selesai di situ dulu ya. Nah, artinya apa? Dan sekiranya ya para penduduk suatu negeri ya beriman dan bertakwa, maka akan aku bukakan pintu berkah ya minas sama'i wal ard. Akan aku bukakan kepada mereka semua ya pintu berkah dari langit ya, berkah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, ini kuncinya untuk memperoleh berkah itu. Dan sekiranya ya suatu kaum ya atau penduduk di suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan aku bukakan pintu berkah ya dari langit dan dari bumi ya. Langit dan pintu berkah langit dan berkah bumi ya, dan tentunya yang ada di antaranya ya, itu akan dibukakan pintu berkahnya. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini, dan sekiranya ya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Nah, syaratnya ya adalah untuk bisa memperoleh berkah atau dibukakan pintu berkah yang ada di langit maupun di bumi, dan tentunya yang ada di keduanya ya. Ya, itu syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Kalau beriman, insya Allah kita semua beriman, kamu semua sudah beriman ya. Tapi apakah sudah bertakwa? Nah, pertanyaannya kan itu. Bertakwa itu seperti apaan sih? Ada yang tahu? Bertakwa itu ya dalam bahasa Jawanya sendiko dawuh itu loh. Bahasa Jawanya ya. Mituhu. Nah, ini mituhu sendiko dawuh sami'na wa ata'na. Ya, saya dengar dan saya jalankan. Diperintahin oleh Allah, saya dengar, saya jalankan. Diperintahin oleh Allah, saya dengar, saya jalankan. Itu diperintah tidak boleh seperti itu. Oke, saya dengar dan saya jauhi. Ya, itulah bertakwa. Dan bertakwa itu tidak hanya diekspresikan dalam sholat saja, tapi semua dalam setiap sendi kehidupan itu dijalankan dalam koridor ketakwaan, ya. Ketakwaan ini tadi, sendiko dawuh ini tadi. Oh, ini dilarang sama Allah, ya udah dijauhi. Ya. Ini harus dilakukan. Ya dijalani itu ya. Itulah takwa. Dalam berekonomi juga begitu. Orang jualan, wah nggak boleh bohong ini. Nah, harus apa adanya. Nah, ya jangan berbohong ya. Kalau itu udah tahu tapi dilanggar, nah, maka berkahnya hilang karena dia sudah tidak sendiko dawuh ini tadi. Sendiko dawuh itu ya saya jalankan, sami'na wa ata'na ini tadi. Ya, saya dengar, saya jalankan. Dibilang nggak boleh bohong kok. Nah, kata aja ini anak udah dibilang berkali-kali ya, nggak boleh bohong kok. Tetap dijalanin terus gitu. Nah, gambaran seperti itu. Yang kayak gitu berkahnya hilang. Ya, syaratnya harus takwa, dan takwa ini tadi sendiko dawuh ini tadi. Ya. Nah, dalam setiap tindakan hal ya yang kita lakukan ya, kalau kita kafah ya, maka
bisa dikatakan itu saudara akan menjadi Islam yang orang Muslim yang bertakwa. Jadi tidak hanya beriman, tapi juga bertakwa. Kalau iman dan takwa sudah ada pada diri masing-masing orang, maka nggak usah diminta kepada Allah. Allah sudah berjanji ya di dalam Al-A'raf 96 ini tadi, janji Allah mana? Dan sekiranya penduduk negeri ya beriman dan bertakwa, maka niscaya, bukan maka yang pakai, niscaya akan aku bukakan pintu berkah yang di langit maupun yang di bumi. Nah, itu. Jadi otomatis itu nggak usah diminta pagi-pagi hari memposting semoga pagi atau sore lah ya. Semoga rezeki yang kita peroleh hari ini tadi menjadi rezeki yang berkah. Nah, kalau rezekinya yang diperoleh dengan cara bohong-bohong tadi, ya nggak bakalan berkah ya. Didoain kayak dumble mulutnya ya, sampai doer mulutnya, nggak bakal jadi berkah. Sebaliknya kalau seseorang ini tadi selain iman, kita semua insya Allah sudah beriman, tapi juga takwa ini tadi ya, setiap tindakan sesuai dengan ini apa syariah ya, sesuai dengan syariatnya ya. Dengan demikian sudah otomatis tanpa diminta berkah itu sudah ada gitu ya. Itu janji Allah dan Allah Maha menepati janji. Tidak janjinya sih janji kamu, kalau kamu kadang kamu langgar janjinya ya. Janji-janji tinggal janji ya. Nah, tapi kalau Allah Maha menepati janji. Tanpa diminta, kalau Anda takwa, apa yang saudara lakukan sesuai dengan syariat, maka di situ ada berkahnya. Nah, gitu ya. Ini sementara di sini dulu. Minggu depan. Sebelum saya selesaikan, saya minta ketua kelasnya ini Mbak Adinda ya. Tolong Mbak lewat grup WA untuk kelas ini diajak berdiskusi mengenai tambahan yang saya 2 kali enggak masuk itu ya. Dalam minggu ini bisanya hari apa, jam berapa ya. Kalau saya sih prefernya ya, sukanya malam hari ya, setelah Isya itu sudah free ya, asal bukan hari Rabu ya, bukan. Kalau hari Rabu malam setelah Isya itu saya ngajar juga ya, ngajar ini. Nah saudara pilih waktunya dari Senin sampai ini, misalnya nggak bisa minggu ini, nggak bisa minggu depannya Pak gitu, di hari apa ya, habis Isya asalkan tidak hari Rabu. Maka nanti kita sepakati, saya kasih kuliah tambahan yang saya 2 kali nggak masuk tadi ya. Sekian ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.